Arus balik di gerbang tol Kalikangkung, Semarang sejak Selasa pagi hingga saat ini masih terus meningkat. Diperkirakan arus balik mencapai puncaknya pada hari ini. Dari pantauan tim liputan CNN Indonesia, peningkatan jumlah kendaraan yang menuju arah Jakarta mulai terjadi pada pukul 9 pagi, di mana skema rekayasa one way masih diberlakukan mulai dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Situasi arus balik di jalur selatan Jawa Barat, tepatnya di jalur Lingkar Gentong dari arah Tasikmalaya pada Selasa siang terlihat lengang. Situasi ini berbeda dengan kepadatan yang terjadi pada 24 April kemarin, mulai dari pagi hingga dini hari, di mana pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way sejak pagi hingga tengah malam, dengan total 16 kali one way dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Meski demikian, Polres Tasikmalaya Kota memprediksi hari ini akan tetap terjadi kenaikan jumlah kendaraan. Sementara di gerbang tol Cikampek Utama, lalu lintas kendaraan arus balik mulai terlihat pada Selasa pagi. Data dari kantor Jasa Marga gerbang tol Cikampek Utama, lebih dari 2.000 kendaraan masuk ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Sejak Senin siang kemarin hingga saat ini, rekayasa lalu lintas kontraflow masih diberlakukan mulai kilometer 70 hingga kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek. Hari ini juga menjadi salah satu tanggal prediksi puncak arus balik karena berakhirnya masa cuti bersama. Antrian kendaraan arus balik mengular panjang di ruas tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Ruas tol ini merupakan pertemuan kendaraan dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah menuju arah Jawa Barat maupun Jakarta sebelum masuk ke gerbang tol Kalikangkung, di mana menerapkan sistem one way. Untuk mengetahui situasi terkini sudah ada koresponden CNN Indonesia, Nova Naya Antaka. Naya, selamat siang. Bagaimana perkembangan arus balik di sana pada siang hari ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk hari ini di masa arus balik memang saat ini saya berada di gerbang tol Banyumanik, di mana saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa situasi terkini siang hari ini di gerbang tol Banyumanik. Foto jurnalis kami Muhammad Fadil Julian akan memperlihatkan bahwa kepadatan dan juga keramaian kendaraan dari gerbang tol Banyumanik ini memang sudah terlihat dari pagi hingga siang hari ini, di mana kepadatan ini memang cukup panjang hingga Krapyak. Artinya saat ini memang sudah diberlakukan sistem one way lokal, artinya di simpang siur Krapyak ini sudah ditutup, namun menuju Kalikangkung memang sudah mulai terurai, artinya mulai lancar, dikarenakan memang di tol Kalikangkung sini sudah memberlakukan sistem one way yang berlaku hari ini hingga pukul 12 malam. Selain itu juga sebagai antisipasi, pihak Jasa Marga juga telah memberikan beberapa antisipasi, diantaranya untuk mengurangi kepadatan. Ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah menyiapkan sekitar 12 gardu tambahan untuk mengurai kepadatan. Selain itu juga salah satu faktor yang menyebabkan kepadatan adalah para pengendara yang seringkali kekurangan saldo elektronik. Ini juga dari petugasnya juga disiapkan, artinya jemput bola, di mana top up bisa dilakukan langsung oleh pengendara, dan juga para pengendara yang kehabisan saldo juga bisa mengisi langsung. Artinya memang semua antisipasi telah diberlakukan, dan untuk hari ini sampai siang hari ini sekitar 2.700 kendaraan yang telah melintas. Dan yang menariknya Reza, untuk yang arus ke arah Jakarta menuju Jogja atau Solo memang masih ada, artinya memang masih banyak pengendara atau pemudik yang memang untuk saat ini fokus mayoritas utamanya adalah untuk berwisata. Namun untuk arus balik memang hari ini juga sudah mulai terlihat. Bahkan tadi Direktur Utama dari Transmarga Jawa Tengah, Pak Prayudi, juga mengatakan bahwa diprediksi akan ada sekitar 80.000 kendaraan yang akan melintas di gerbang tol Banyumanik. Gerbang tol Banyumanik ini merupakan salah satu tol krusial, dikarenakan memang seluruh pengendara dari Solo Ungaran melewati titik krusial ini, sehingga semua antisipasi telah disiapkan. Kembali ke studio. Baik, Nova Naya Antaka, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.
Selama libur Lebaran 2023, Ibu Kota Jakarta sepi ditinggal sebagian penghuninya mudik ke kampung halaman. Meski sejumlah ruas jalan di Jakarta nampak sepi, masih ada sebagian warga yang memilih untuk menetap di Jakarta dan melakukan mudik lokal dengan cara ziarah ke makam hingga jalan-jalan ke tempat wisata lokal. Sebagai fenomena tahunan, tradisi mudik sudah dikenal dan dilakukan oleh banyak orang. Nah, biasanya ruas-ruas jalan Ibu Kota DKI Jakarta yang ramai dan padat menjadi sepi selama beberapa hari karena ditinggal warga yang mudik. Namun masih ada sebagian warga yang memilih untuk menetap di Ibu Kota DKI Jakarta dan melakukan mudik lokal. Kemana dan ngapain saja? Yuk kita lihat. Minggu siang, suasana di tempat pemakaman umum Karet Bifak terpantau ramai. Sejumlah warga melakukan tradisi mudik lokal dengan berziarah ke makam leluhur dan kerabat. Asalnya sih dari rumahnya di Ciledug, Tangerang. Cuman aku kalau lebaran memang selalu di Kemayoran. Karena rumah mertua kan di sana. Jadi sekalian liburan anak-anak juga di sana. Selain berziarah, sejumlah titik wisata di daerah Jakarta Pusat juga terpantau ramai oleh warga yang melakukan mudik lokal. Mereka nampak mengisi waktu dan memanfaatkan sepinya Jakarta dengan berwisata dengan keluarga. Saya aslinya Sumatera, tapi selama ini tetap karena udah lama di Jakarta, akhirnya tidak pulang-pulang kampung. Tetap liburan di Jakarta. Karena apa? Kalau pada saat hari raya, semua alat transportasi kan ibaratnya harganya naik semua. Ya, baik dari segi transportasi, baik segi kita makan di jalan. Aku dari Tangsel sih. Biasanya juga kalau lebaran ya sekitaran Tangsel sama Jakarta aja sih. Saya nggak punya kampung. Jakarta lebih lancar aja nggak sih dari biasanya, kan hektik banget tuh. Macet. Menurut sosiolog Sigit Rohadi, istilah mudik datang dari menuju udik yang artinya menuju ke kampung halaman. Alhasil, ruas jalan di Ibu Kota DKI Jakarta menjadi lebih sepi selama libur Lebaran. Meski begitu, masih ada sebagian warga yang menetap di Ibu Kota dan melakukan mudik lokal. Sebagian besar juga mereka lahir di kota-kota besar, kemudian aktivitas mereka ada di kota-kota besar, sehingga merekalah yang menjadi penggerak ekonomi di kota-kota besar pada masa liburan ini. Data Kementerian Perhubungan mencatat pada 2023 ada sebanyak 123,8 juta warga Indonesia yang melakukan mudik. Jumlah tersebut naik 44,8% dari 2022, di mana sebanyak 85,5 juta orang melakukan mudik. Karmel Mursalim, Angga Cita Kesuma, Jakarta.